Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini telah memberikan kita kemudahan langkah untuk menghadiri majelis buka puasa bersama, menemani Ustadz yang datang dari Indonesia berbuka puasa di rumah salah satu pengurus KMNI. Selawat bersanding salam kita juga selalu haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliau kita bisa menikmati zaman keterangan ini setelah zaman jahiliyah. Sebelum kita mendengarkan sedikit tausiah dari Ustadz Mutali, kami dari pengurus KMNI mengucapkan terima kasih kepada Sayyidul Bait, Bapak Hartoyo dan keluarga, dan mungkin ibu-ibu yang telah menyediakan menu berbuka puasa, takjil dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ibu-ibu, para sepuh, ini sepuh, khusus dengan Sayyidul Bait Pak Hartoyo, terima kasih rumahnya telah diizinkan untuk diadakan buka puasa bersama, dan seluruh sahabat-sahabat keluarga yang hadir di sini, keluarga besar KMNI. Kesyukuran kita, khususnya saya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperpanjangkan ukhuwah, persaudaraan, kekeluargaan ini, kesyukuran yang luar biasa. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, sejarah Nabi pun per 3 hari itu mengadakan bukber. Jadi Nabi tidak selamanya buka puasa di rumah. Ya, dari 30 hari itu Nabi ada 7 hari itu bukber dengan para sahabatnya. Tidak juga tiap hari. Kalau di Indonesia saya itu hampir tiap hari ada bukber. Ya, pertama alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, ya, alumni S1, kemudian alumni DO. Itu Nabi pun sama, ya. Ini mengadakan acara buka puasa bersama itu per 3 hari. Jadi selama 1 bulan itu Nabi 7 kali, ya. Jadi tanggal 3, tanggal 6, tanggal 9, tanggal berapa tuh? Tanggal 12, tanggal 15, tanggal 18, tanggal 21. Nah, setelah itu tidak ada bukber lagi karena fokus untuk i'tikaf. Nah, tujuan dari bukber itu adalah untuk merekatkan, ya, untuk mempersatukan, konsolidasi dan lain sebagainya. Hanya Nabi ketika menentukan hari ini kita akan bukber, ditentukan rumahnya. Hari pertama itu atau hari ketiga, ya, bukber pertama Nabi, kita bukber di rumah Abu Bakar. Maka tolong siapkan di antara kalian hadiah terbaik masing-masing. Situ keluarlah tuh hadis Nabi, tahadu tahabu, bertukar hadiahlah kalian, tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Nah, saya di sini gratisan nih, nggak bawa hadiah ini. Pak Wito nggak ngasih tahu. Hadiahnya tausiah. Nah, jadi bukber itu ada bertukar hadiah luar biasa. Ada sahabat Nabi itu yang mungkin yang paling papa ekonominya, namanya Abu Lubabah. Mungkin kisahnya sangat famous, ya. Dia di siang hari Ramadan mengunjungi istrinya. Ya, mengunjungi istrinya karena kata Nabi, ya kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut gantinya. Kalau nggak bisa bayar budak, kalau nggak bisa kasih makan 60 miskin gitu. Rasul, saya orang paling miskin di sini. Nah, itu Abu Lubabah itu, Rasul, saya nggak punya sesuatu untuk dijadikan hadiah. Kau punya apa? Kecuali itu tuh pintu, gagang pintu. Nah, kau ambil pakunya, kata Nabi, kayak itu jadikan hadiah. Tapi caranya begini, kau bungkus di kardus yang paling besar. Ya. Nabi itu humanis betul. Jadi siapa bilang Nabi itu serius? Enggak, ada kalanya humanis, humoris begitu. Abu Lubabah, maka itu paku kau ambil, kemudian kau bungkus dengan bungkusan yang paling besar. Ya, nanti aku akan bilang kepada para sahabat, ya. Nanti yang pertama untuk mengambil hadiah adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya. Nanti orang kedua kamu.
kamu pilih ya hadiah yang paling kecil. Oleh Nabi dikasih tahu tuh. Datanglah para sahabat dengan hadiah masing-masing. Itu SOP-nya sudah ada. Apa itu? Ali Imran 90, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa kebajikan paling sempurna kalau kita bisa memberikan yang apa? Yang paling baik. Maka Abdurrahman bin Auf itu dia siapkan sekitar 12 kilo emas. Masya Ya, kalau sekarang M 1 kilo berapa itu? Diantam 100 juta, 1 juta ya? 1 juta lah. Berarti 12 M itu. Datang kemudian berbuka ya. Jadi Nabi kasih tahu tata caranya ketika azan Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian baru makan, kemudian zabah dzuma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian makan yang kedua. Makan yang kedua, kemudian doanya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Makan yang ketiga, tuh doa keinginan masing-masing. Ya Allah minta 1 triliun. Setelah itu saya tidak akan di endnock lagi. Amin. Amin ya. Amin. Saya kalau boleh memberikan advice ya, kalau sudah dapat 1 triliun pulang Pak Harto jadi Menko. Amin. Udah cukup lah, jadi targetnya 1 triliun. Maka minta di bulan Ramadan, ya Arab beri saya 1 triliun. Itu di suapan yang ketiga. Itu waktu dikabulkannya doa. Nah setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib tukar hadiah oleh Nabi. Yang pertama memilih Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, maka Abdurrahman bin Auf dia pilih apa? Yang paling besar. Ternyata yang dipilih siapa itu? Punyanya Abu Bakar. Pas dibuka kardusnya kok nggak selesai. Dibuka kardus masih ada kardus. Ternyata paku. Itu Abu Lubabah ketawa Pak sampai buang angin. Buang angin. Kesian betul orang paling kaya dapat paku Pak. Sedangkan Abu Kena prank. Kesempatan yang kedua kata Nabi Abu Lubabah. Kalau Nabi dikasih tahu pilih yang paling kecil. Ternyata hadiahnya siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Ketika dibuka 12 kilo. Subhanallah. Kata Abu Lubabah, ini Islam indah betul karena paling banyak dia dapat tuh. Nah, jadi bukber itu untuk merekatkan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu pasti ada faedahnya, ada benefitnya. Nah, setelah itu ngobrol Nabi di antara para sahabat, bagaimana anak-anak itu. Nabi pertama yang dibicarakan anak, Pak. Kenapa? Kita ini semua akan selesai generasi kita. Pak Wito baru 17 tahun kan? Iya, betul Pak. Hampir. Semua akan selesai. Nanti akan melanjutkan itu adalah anak-anak kita. Bagaimana anak kita, bagaimana sholatnya, bagaimana Qur'annya. Itu Nabi ngobrol itu pas siapa? Ketika kumpul para sahabat, pasca bukber, pasca pembagian hadiah. Kenapa? Karena kan kita kerja buat anak kan begitu. Bisa jadi mohon maaf puasa kita, sholat kita, ibadah kita belum tentu laku untuk membeli pintu surganya Allah. Bisa jadi yang akan membukakan pintu surga kita bukan amal ibadah kita, tapi our children, anak kita. Itu dalam Sahih Muslim 368 nomor hadisnya. Ada orang tua ya mau dilemparkan neraka jahanam. Tiba-tiba seorang anak protes, ya Rob jangan lempar dia. Kata Allah, nggak bisa, dia nggak pernah sholat. Sekalinya sholat Daud, sehari sholat, sehari enggak. Daud itu puasa, bukan sholat. Subhanallah. Tapi dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah zakat. Keliling dunia, tapi haji belum pernah. Nggak ada yang layak untuk menolong dia ke surganya. Kata Allah, lempar dia ke neraka. Kata anak, ya Rob jangan. Memang kenapa? Bapak saya. Betul bapak saya nggak pernah sholat ya Rob. Nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah ngaji, nggak bisa baca Quran. Tapi bapak saya, ya itu mengirim saya ke pesantren kalau bahasa kita, mengirim saya ke Islamic boarding school, mengirim saya ke guru ngaji, ke ulama. Lalu ulama tersebut ngajari saya baca Quran, hingga saya bisa baca Quran, ya, hingga saya paham Quran, bahkan saya hafal Quran. Today saya sekarang menjadi penghuni surga. Orang yang mengirimkan saya ke ulama menjadi penghuni neraka, not fair ya Rob. Mau kamu apa? Saya mau orang tua saya walaupun nggak ibadah digabung ke
WA grup ahli surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat itu di-remove dia dari nama penghuni neraka, invite ke WA grup ahli surga. Akhirnya apa? Jadi ahli surga. Masya Allah. Karena itu kita punya anak nggak cukup lebih hebat dari kita. Ya, silakan jadi dokter, profesor, insinyur, silakan. Tapi kalau bisa anak kita lebih soleh dari kita. Amin, amin. Kenapa? Karena kehebatan anak belum tentu ada kontribusi akhiratnya. Ya, tapi solehnya anak itu jelas. Ya, 100% itu ada kontribusi akhirat. Saya tinggal di komplek Hankam, berdampingan dengan komplek AL. Itu para jenderal, semua kasal tinggal di situ, Pak. Salah seorang kasal meninggal, anaknya datang ke rumah, Kiai, papi wafat, bukan meninggalnya jam 12 malam. Iya, nanti saya datang. Sekarang Kiai nggak bisa, saya tahajud dulu, saya bilang. Ya, lalu selesai tahajud, saya mampir ke rumahnya. Belum banyak orang yang datang, Pak. Walaupun bintang 4 yang meninggal, waktunya malam itu orang tidur tuh, Pak. Dia bintang 4 ketika aktif. Dan begitu, ketika nggak aktif, udah nggak laku tuh bintang tuh, Pak. Subhanallah. Datanglah saya 3:30 habis tahajud. Belum banyak orang yang tiba, ya, yang bertakziah. Ada anak 3. Anak nomor 1 gugup di depan jenazah. Ya, anak nomor 2 sibuk main HP. Anak nomor 3 ngobrol di luar. Jenazah ditinggal sendiri. Nggak ada bacaan Quran, nggak ada zikir. Padahal itu waktu yang amat dibutuhkan oleh orang tua. Subhanallah. Karena itu silakan anak jadi apapun. Tapi kalau bisa, ya dia ada kontribusi akhirat buat kita. Kalau bisa dia lebih soleh dari kita. Kenapa? Bisa jadi yang akan menyelamatkan kita itu anak kita, bukan amal ibadah kita. Subhanallah. Apalagi anak kita sampai hafal Quran, oh dahsyat. Anak yang hafal Quran itu, jadi syafaat itu tidak melulu dari Nabi, Pak. Anak itu bisa memberikan syafaat. Apalagi hafal Quran. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Karena orang yang baca hafal Quran itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya 10 ke atas, 10 ke bawah, 10 ke kanan, 10 ke kiri. Kita istilah 10 ke atas saja, coba Pak Tio. 10 ke atas, bapak, kakek, bin Nahyan. Bahkan apalagi syahmut mungkin beliau. Iya. Bapak, kakek, apalagi tuh? Buyut. Buyut, cicit. Ya, kakeknya kakek, buyutnya buyut. Apalagi tuh, Bang? Kita sendiri nggak tahu istilahnya kan? Iya. Tapi yang anak hafal Quran itu bisa 10 ke atas memberi syafaat. 10 ke bawah, 10 ke bawah, anak, cucu, cicit, cocot. Kita sendiri istilahnya nggak tahu tuh kan? Subhanallah. Jadi anak yang hafal Quran itu orang tuanya ongkang-ongkang aja. Subhanallah. Nah, maka menjadi amat sangat penting. Saya 2007 dikumpulkan Pak Habibie, mahasiswa S3 atau mahasiswa yang sedang ambil postdoc di Cairo University. Ada Pak Habibie. Kata Pak Habibie, orang Indonesia yang sedang ambil doktor, yang sedang ambil postdoc. Ya, ini seorang Baharudin Yusuf Habibie, kalau paham Quran seperti kalian paham. Kalau seorang Habibie bisa baca Quran seperti kalian bisa baca. Kalau seorang Habibie bisa hafal Quran seperti kalian hafal, Indonesia bukan hanya punya CN 235, kata beliau, tapi more. Itu kata Pak Habibie itu. Kenapa? Karena saya, kata Pak Habibie, kuliah S2 S3 di Aachen, ya, kota kecil di Jerman. Saya nggak pernah ranking 1. Bahkan selalu ranking 3, ranking 2, ranking 1 anak Tel Aviv. Saya sudah kurangi itu jadwal tidur. Tadinya 8 jadi 5, 5 jadi 2. Kalau saya 20 tambah 0. Ya, Pak Habibie itu 1 hari 2 jam. Ya, tetap aja nggak bisa ranking 2, ranking 1 ya. Atau mungkin jadwal makannya dikurangi dari 3 jadi 2. Habibie cuma 1 apple. Tetap aja mentok di ranking 3. Akhirnya Pak Habibie bilang, boleh nggak saya tinggal di apartemen kalian kan Tel Aviv itu? Oh, of course, katanya boleh. Tinggallah sehari 2 hari. Ternyata nggak ada yang spesial. Ya, di Tel Aviv itu makannya biasa, tidurnya biasa. Hingga hari ke-7 Pak Habibie bangun malam hari, didapatkan di Tel Aviv lagi baca Holy Quran. Itu Quran saya, my Holy Quran. Ya, dari sini saya dapat teori-teori penting. Baru Pak Habibie ingat mushaf yang diberikan oleh ayahnya belum dibuka di koper itu. Akhirnya beliau buka tiap malam baca Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran.
Ya An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah punya kunci-kunci alam gaib. Allah tahu yang di darat, Allah tahu yang di laut. Bahkan sehelai daun yang akan jatuh Allah Maha tahu. Habibie ketika itu tergelitik. Kok daun jatuh? Kenapa? Karena beliau nggak paham bahasa Arab. Baca terjemahannya, tafsirnya versi bahasa Jerman, bahasa Inggris. Oh, daun jatuh mungkin karena benda eksternal menabrak terlalu kuat. Oh, karena sudah lapuk dimakan usia. Oh, karena sudah kering dan lain sebagainya. Oh, karena angin dan lain sebagainya. Dari situlah muncul teori the crack, keretakan pada sayap pesawat. Itulah disertasi beliau. Sehingga beliau terkenal Mr. Crack itu, Pak. Kata beliau itu, saya berhutang budi, dokter saya nggak akan pernah bisa tanpa Al-An'am 59. Makanya ketika diangkat jadi ketua umum IJMI, menggabungkan Iptek dan Imtak. Itu dari Quran. Nah, maka sebetulnya kita di sini alhamdulillah di Abu Dhabi semua Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Tapi kita nggak tahu umur kan, begitu. Kita berjuang buat apa? Ya tentu usia kita ingin lebih panjang. Ya ibadah kita mungkin 30 tahun, tapi kita ingin amal ibadah kita 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana caranya? Yang melanjutkan semua fasilitas duniawi kita, anak kita, dengan memastikan akidah mereka benar, ya paham keagamaan mereka benar. Syukur-syukur begitu mereka mengenal kitab suci kita. Gitu. Ini yang bisa saya sampaikan mungkin Pak Wito ya. Jadi anak kalau bisa bukan hanya lebih hebat dari kita, lebih soleh dari kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mutali atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, ibrah, dan menjadikan keluarga jadi sesuatu yang penting dan lebih fokus kepada anak. Insya Allah anak-anak kita nanti dijadikan generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan hamdan yuwafi kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Ajari kepada kami ya syukur yang terbaik, syukurnya para anbiya, syukurnya para ulama, para tabi'in, para aulia. Bisa jadi ya Rabb, fasilitas yang kau berikan kepada kami hari ini bukanlah kerja kami, tetapi kerja orang tua kami, jerih payah orang tua kami, bangun malam orang tua kami, puasa orang tua kami, yang mungkin belum kau cairkan kepada orang tua kami nikmatnya, tapi kau cairkan kepada putra-putranya kami hari ini. Karena itu ya Rabb, berikan tempat yang terbaik untuk orang tua kami. Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, jadikan kuburnya taman surga. Andaikan orang tua kami masih ada, panjangkan usia taatnya ya Rabb, panjangkan usia ibadahnya ya Rabb. Setiap biji yang kami makan dari keberhasilan kami, jadikan ya Rabb sebagai pahala yang luar biasa. Karena itu kumpulkan orang tua kami ya Rabb bersama istri-istri Rasulullah, ibu kami, orang tua kami kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada. Ya Rabb, jadikan putra-putri kami saleh salehah, hafiz-hafizah, karena siapa tahu ibadah kami, puasa kami belum tentu mampu membuka surga bagi kami. Hanya dengan amal ibadah anak-anak kami yang akan memberikan surga untuk kami. Karena itu pastikan akidah putra-putri kami, Islam putra-putri kami, dan kesalehan putra-putri kami adalah kesalehan yang terbaik, akidah yang kuat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah kajian untuk malam ini. Mungkin sebagai informasi, setelah dari sini mungkin Ustadz nanti akan ada kajian lagi di KBRI ya. Mungkin masih mau ikut, masih
ingin mendengarkan, most dan welcome. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan info